Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi tugas media TIK dengan membuat video PPT dengan Canva. Saya mengambil materi yaitu tentang gaya dan gerak. Pengertian gaya dan gerak. Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami perubahan bentuk. Gaya dapat berupa tarikan atau dorongan. Gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan terhadap suatu titik acuan tertentu. Suatu benda dikatakan bergerak jika benda itu mengalami perubahan kedudukan terhadap titik tertentu sebagai acuan. Pengertian gaya dan gerak. Hubungan antara gaya dan gerak. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Gaya dapat menimbulkan perubahan gerak atau perubahan kecepatan. Meja yang didorong dapat bergerak karena mendapat gaya dorongan. Jadi, adanya gaya mempengaruhi gaya suatu benda. Selanjutnya, gaya. Alat yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya gaya disebut dinamometer. Satuannya yaitu Newton. Gaya dapat mempengaruhi keadaan suatu benda, antara lain gaya dapat menyebabkan benda dia menjadi bergerak. Adanya saat mendorong meja, menarik kursi, mendorong gerobak pasir, melempar bola, dan tarik tambang. Selanjutnya, gaya. Alat yang digunakan untuk mengukur benda bergerak menjadi diam. Pada saat naik sepeda, ketika mengerem, sepeda menjadi lambat dan akhirnya berhenti. Berarti gaya dapat menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Benda bergerak menjadi diam. Perubahan bentuk benda. Contoh, pada saat terjadi tabrakan mobil, mobil menjadi berubah bentuknya karena gaya yang diberikan pada benda melebihi kekuatan bahan benda yang bertabrakan. Perubahan bentuk benda. Contoh, pada saat terjadi tabrakan mobil, mobil menjadi berubah bentuknya karena pembuktiannya bahwa gaya mempengaruhi gerak benda dapat kita lakukan melalui model jungkat-jungkit dan ketapel. Yang pertama, jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit adalah
Sebuah permainan di mana papan panjang dan sempit berporos di tengah, sehingga di saat salah satu ujungnya bergerak naik, maka ujung lainnya bergerak turun. Pembuktiannya bahwa gaya mempengaruhi gerak benda dapat kita lakukan melalui model jungkat. Gerak jungkat-jungkit dipengaruhi yang pertama, berat badan, yang kedua, berat kuasa, yang ketiga, jarak beban ke titik tumpu, yang terakhir, jarak kuasa ke titik tumpu. Gerak jungkat-jungkit. Yang kedua yaitu ketapel. Ketapel dapat digunakan melontarkan batu. Sebuah ketapel biasanya terbuat dari kayu dengan dua karet yang diikatkan kedua sisinya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis gaya. Yang pertama yaitu gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot. Contoh gaya otot adalah pada saat kita menarik atau mendorong meja. Yang kedua yaitu gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi karena bersentuhannya dua permukaan benda. Contoh dari gaya gesek adalah gaya yang bekerja pada rem sepeda saat akan berhenti. Yang ketiga yaitu gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang ditimbulkan oleh atau dorongan dari magnet. Contoh gaya magnet adalah tertariknya paku ketika didekatkan dengan magnet. Selanjutnya yaitu jenis-jenis gaya. Yang pertama yaitu gaya otot. Gaya otot merupakan. Yang keempat yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Contoh dari gaya gravitasi adalah jatuhnya buah dari atas pohon dengan sendirinya. Yang kelima yaitu gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya yang terjadi karena aliran muatan listrik. Aliran listrik ini ditimbulkan oleh sumber energi listrik. Contoh dari gaya listrik adalah bergeraknya kipas angin karena hubungkan dengan sumber listrik sehingga kipas angin dapat bergerak. Yang keempat yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Contoh selanjutnya yaitu gerak. Yang pertama yaitu jarak dan perpindahan. Selama bergerak,
benda mengalami perubahan kedudukan. Menurut Bresnik, garis lurus terbentuk yang menghubungkan titik awal dan titik akhir tanpa mempedulikan lintasannya disebut jarak. Sedangkan seluruh lintasan yang ditempuh benda disebut perpindahan. Kecepatan rata-rata yang kedua yaitu kecepatan rata-rata dengan kecepatan sesaat. Kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. Kecepatan termasuk besaran vektor. Selanjutnya yaitu percepatan. Benda yang bergerak dengan kecepatan yang tidak konstan akan mengalami perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Benda tersebut dikatakan mengalami percepatan karena besaran percepatan atau perlambatan dapat ditentukan dengan membagi perubahan kecepatan dengan selang waktu tertentu. Selanjutnya yaitu gerak lurus. Gerak suatu benda dalam lintasan lurus dinamakan gerak lurus. Sebuah mobil melaju di jalan raya yang lurus merupakan contoh gerak lurus. Berdasarkan kelajuan yang ditempuhnya, gerak lurus dapat dibedakan menjadi dua yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus beraturan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda. Yang pertama yaitu luas permukaan benda. Benda yang permukaannya lebih luas akan lebih jatuh lebih lambat dibandingkan benda yang permukaannya sempit. Kecepatan benda dapat berbeda, walaupun terbuat dari bahan yang sama dan bobot yang sama pula. Hal ini terjadi karena permukaan benda yang bergesekan dengan udara berbeda. Yang kedua yaitu permukaan benda. Bentuk permukaan benda mempengaruhi gerakan benda. Semakin kasar permukaan benda, semakin sulit benda menggelinding. Begitu pula sebaliknya. Contohnya adalah sepeda di jalan yang beraspal lebih mudah bergerak dibandingkan di jalan yang buntu. Yang ketiga yaitu bentuk benda. Bentuk benda itu bermacam-macam, misalnya segitiga, segi empat, lingkaran, dan bola. Jika semuanya bentuk benda ditempatkan di ketinggian pada papan yang miring kemudian dilepas bersama-sama, maka bola yang paling mudah menggelinding.